Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Yang saya hormati, Bapak Rohmat Widianto, MPD, selaku dosen mata kuliah konsep dasar IPA. Sebelumnya, perkenalkan kita dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Kaila Riani, dan teman saya, Dinar Salsa. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai. Sesi pertama adalah pembukaan. Sebelumnya, mari kita ucapkan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang kedua itu akan selanjutnya sesi kedua itu penyampaian materi. Materi yang pertama yang akan disampaikan saya sendiri yang berjudul Memahami Konsep Listrik dan Dinamik. Pengertian listrik dinamik adalah listrik yang dapat bergerak. Cara mengukur kuat arus listrik. Listrik dinamik adalah muatan listrik dibagi waktu dengan satuan muatan listrik adalah kolom dan satuan waktu adalah detik. Kuat arus pada rangkaian bercabang sama dengan kuat arus tetap di setiap ujung hambatan. Tetapi pada rangkaian bercabang dengan tegangan tidak berpengaruh pada hambatan. Semua ini sudah dikemukakan oleh Kirchhoff yang berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar. Next. Adapun karakteristik dinamis. Yang pertama, listrik dinamis terdiri dari muatan listrik yang bergerak sehingga menghasilkan arus listrik. Yang kedua, untuk menjaga agar tetap mengalir, diperlukan agen untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan agar beban tetap bergerak. Yang ketiga, dalam satuan sistem internasional, muatan diukur dalam satuan kolom dan arus dalam kolom atau detik. Satuan yang disebut dengan ampere atau arus 1A berarti yang penampang pengantar mengalir 1 jet setiap detik. Yang keempat, arus listrik butuh jalur tertutup untuk mempertahankan alirannya. Jalur ini disebut dengan sirkuit dan harus tertutup jika harus yang mengalir melalui jalur terbuka itu akan berhenti. Yang kelima, semua muatan yang bergerak menghasilkan medan magnet termasuk kawat pembawa arus. Yang keenam, pada prinsipnya arah arus yang bergerak diikuti oleh elektron dan berhantar yang meninggalkan kutub negatif baterai dan menuju positif. Next. Dan adapun contoh penerapan listrik dinamis. Yang pertama itu ada rangkaian listrik. Listrik dinamis hadir dalam arus yang bersirkulasi di sirkuit listrik ataupun apapun. Contohnya itu, yang pertama bisa seperti senter, kompor listrik, telepon, dan semua jenis peralatan yang kita sering gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Kedua itu ada sistem transmisi listrik, yaitu sistem transmisi tenaga listrik menggunakan tenaga listrik dinamis berupa arus bolak-balik karena tidak mudah dikondisikan pada jarak yang jauh. Yang ketiga, ada listrik atmosfer. Arus listrik dihasilkan di atmosfer bumi, khususnya di ionosfer. Radiasi ultraviolet dari matahari berasal dari partikel bermuatan yang mengalir dalam sirkuit besar arus listrik pada kegiatan tinggi. Next. Dan di sini ada pengertian hukum OHM. Pengertian hukum OHM itu adalah suatu pernyataan bahwa besar tegangan listrik pada sebuah penghantar berbanding lurus dengan arus listrik yang mengalir penghantar sebuah benda. Penghantar dikatakan mematuhi hukum OHM apabila mulai hambatan tidak bergantung terhadap besaran dan polaritas benda potensial. Ini dikarenakan atau nilai hambatannya haruslah konsentrasi. Tetap walaupun penyataan ini tidak selalu berlaku untuk semua jenis penghantar, dikarenakan adanya penghantar ohmik atau bisa disebut dengan suhu di luar penghantar tidak berpengaruh, dan ada non-ohmik atau disebut juga
suhu di luar penghantar berpengaruh. Tetapi istilah hukum tetap digunakan sebagai alasan sejarah secara matematis. Hukum Oahem dapat dideskripsikan sebagai persamaan dengan display style mewakili arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar dalam satuan ampere atau disebut dengan display style P mewakili tegangan listrik yang terdapat pada kedua ujung penghantar dalam satuan volt dan display style R mewakili nilai hambatan listrik yang terdapat pada suatu penghantar dalam suatu ohm. Next. Dan di sini ada cara untuk membedakan susunan seri paralel dan resistor. Yang pertama itu membedakan susunan seri, yaitu rangkaian seri berarti sambungan antara ujung komponen satu dengan ujung pangkal komponen lain secara berurutan. Arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir pada rangkaian hambatan seri. Muatan-muatan itu akan mengalir melalui semua hambatannya secara bergantian. Berarti muatan melalui R1, R2, dan R3 akan sama dan kuat arusnya secara otomatis yang harus sama. Karena satu sama, maka sesuai hukum Ohm yang dapat diketahui bahwa beda potensial di ujung-ujung hambatan akan sebanding dengan besarnya. Dan materi kedua itu yang akan disampaikan oleh Dinar Salsa. Selanjutnya, saya akan membawakan materi macam-macam resistor. Yang pertama ada resistor tetap, yang kedua ada resistor variabel. Resistor tetap terdiri dari resistor komposisi karbon, metal film resistor, karbon film resistor, dan ada wire wall resistor. Resistor variabel sendiri terdiri dari potensio putaran tunggal, potensio putaran ganda, trimpot, dan like depending resistor. Selanjutnya ada pengertian rangkaian paralel, yaitu rangkaian yang terbentuk jika dua buah lampu atau lebih dihubungkan secara sejajar sehingga merupai rangkaian bercabang. Arus yang diterima oleh setiap cabang masih lebih besar dibandingkan arus pada rangkaian seri. Hal ini akan membuat nyala lampu akan terlihat lebih terang. Selanjutnya ada kelemahan susunan paralel. Jika salah satu filamen lampu putus, misal lampu R1, maka rangkaian berubah menjadi terbuka, sehingga hasilnya lampu R2 yang masih baik ikut padam. Bayangkanlah sederetan lampu hias yang disusun secara seri. Jika salah satu filamen lampu putus, seluruh lampu akan padam. Anda harus memeriksa satu demi satu lampu tersebut untuk menemukan lampu yang rusak, kemudian menggantinya dengan lampu baru. Pekerjaan memeriksa seperti ini memerlukan waktu yang lama. Lalu ada manfaat susunan seri. Dalam banyak rangkaian, sering sengaja dipasang seri dengan rangkaian komponen-komponen lain untuk tujuan pengamanan. Konduktor pada sekaring didesain untuk melebur dan membuka rangkaian pada arus maksimum tertentu yang tergantung pada batas arus yang boleh melalui komponen yang dirangkai seri dengan sekaring. Jika sekaring tidak digunakan, arus yang melebihi batas dapat merusak komponen-komponen pada rangkaian, mengakibatkan pemanasan lebih pada kawat atau kabel penghantar yang dapat memungkinkan terjadinya kebakaran. Lalu di sini ada membedakan seri paralel, susunan seri paralel sumber tegangan. Aliran muatan dapat diibaratkan dengan mengaliri air dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jika ada percabangan pada suatu titik, maka aliran air itu akan terbagi. Besar aliran itu akan disesuaikan dengan hambatan yang ada pada setiap cabang. Yang terpenting pada pembagian itu adalah jumlah air yang terbagi harus sama dengan jumlah bagian-bagiannya. Sifat aliran air ini dapat menjelaskan sesuai hukum Ohm, sesuai hukum OHM, maka kuat arus tiap cabang berbanding terbalik dengan hambatannya. Bahwa kuat arus yang terbagi pada percabangan satu harus sama dengan jumlah kuat arus tiap cabang.
Selanjutnya ada hukum satu Kirchhoff. Hukum satu Kirchhoff dapat digunakan untuk menganalisis suatu rangkaian yang kompleks. Hukum ini merupakan salah satu teori elektronika untuk menganalisis lebih lanjut tentang rangkaian elektronika. Loop merupakan suatu rangkaian atau suatu jalan konduksi yang tertutup. Kebenaran hukum Kirchhoff satu dapat dibuktikan dengan hukum kekekalan muatan. Kuat arus adalah muatan yang mengalir per satuan waktu. Seandainya muatan persatuan waktu yang masuk titik cabang lebih besar daripada jumlah muatan persatuan waktu yang keluar, maka titik cabang akan kelebihan muatan positif. Tetapi pada kenyataannya seluruh sistem dalam keadaan normal. Sekian materi dari saya. Ya, makasih, Binar. Dan cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, jika banyak kesalahan kata, mohon dibukakan pintu maaf. Dan jika banyak kekurangan, emang itu kekurangan dari kita berdua. Dan terima kasih dari presentasi dari kelompok kita. Sebelumnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.